Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh karyawan PT Telkom Bogor pada kajian SCM pada hari ini. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, semoga terhindarlah dari segala mara bahaya dan bencana, dari bahaya COVID-19 ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga musibah ini segera berlalu, dan kita kembali dapat menjalani aktivitas pekerjaan kita dengan secara normal, berjumpa lagi dalam pengajian-pengajian secara langsung. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita tukan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita jadikan basmalah sebagai spirit bekerja dengan cinta. Jadi kita menyadari bahwasanya keberadaan kita di PT Telkom ini dengan segala fasilitas yang kita dapatkan, maka siogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini Allah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menjadikan pekerjaan kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan spirit yang dengan spirit tersebut kita akan bekerja dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada lembaga yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, di alam raya ini, termasuk diri kita sendiri. Allah yang menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi Iqra bismi rabbik ini artinya kita memulai segala pekerjaan kita itu dengan menyebut nama Allah. Supaya dengan pekerjaan yang kita lakukan ini akan memberikan hasil yang maksimal, dan kemudian dia akan menjadi benih ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menyatakan, kullu amrin zibalin la yubda bismillah ar-rahmanir-rahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari rahmat. Ketika seseorang itu memulai pekerjaannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadi dia telah mengikatkan atau disebut dengan ta'alluq, ya. Jadi artinya menggantungkan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu dengan nama Allah. Sehingga dengan menyebut nama Allah itu, maka semua pekerjaannya itu akan mendatangkan keberkahan.
Allah yang akan memberikan keberkahan, Allah yang akan memberikan keselamatan, Allah yang akan memberikan kebahagiaan dan juga kekuatan. Karena pada hakikatnya kekuatan yang ada pada diri kita dalam melaksanakan pekerjaan kita, itu semuanya datang dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan tersebut. Bisa saja suatu saat Allah cabut kekuatan itu sehingga kita menjadi lemah. Dan kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, kita melihat ada orang-orang yang mendapatkan penyakit stroke misalnya, atau stroke, ya, penyakit stroke, ya, di mana lemah seluruh persendian tubuhnya. Ya, bahkan ada yang tidak bisa dapat menggerakkan tangan dan kakinya, ya, tergeletak tidak berdaya. Itu kalau Allah berkehendak untuk mencabut, ya, mengambil kekuatan yang ada pada diri kita. Tapi ketika kita memulai setiap pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita berharap bahwasanya pekerjaan kita itu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat, dan terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Makanya Rasul mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan kita dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari rahmat. Oleh karena itulah kita membiasakan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Apakah ketika kita makan dan minum, ya, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, bahkan ketika kita akan mau tidur saja pun juga kan kita menyebut nama Allah. Ya, jadi ini menandakan bahwasanya basmalah menyebut nama Allah itu adalah merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan spirit, ya, kekuatan di dalam diri seseorang muslim ketika dia melakukan pekerjaannya. Lalu kemudian di dalam kita melakukan pekerjaan ini, tentu ada hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Ya, ada inovasi-inovasi baru yang dimana bermanfaat untuk pekerjaan kita. Ya, Rasulullah menyebutnya adalah man sanna sunnatan hasanatan. Ya, jadi ada sunnah hasanah. Ya, ada juga sunnatan sayyi'atan. Ya, sunnah yang buruk. Ya, kata-kata sanna sunnatan di sini adalah tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Inilah maknanya dalam hadis yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ya min ba'dihi. Bahkan katakan la yanqusu minu syai'un. Ya, tidak ada sedikit pun kurangnya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ada beberapa pokok-pokok bahasan yang bisa kita sampaikan pada pengajian atau kajian SCM pada hari ini. Yang pertama sekali adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaan itu akan melahirkan spirit bekerja dengan cinta. Sebab kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah merupakan sifat Allah yang melambangkan kecintaan Dia kepada makhluknya. Bahkan para ulama memahami Ar-Rahman itu cinta Allah kepada semua makhluk, tidak memandang lagi apakah hambanya itu taat kepadanya ataupun tidak taat kepadanya, durhaka kepadanya, tetap mendapatkan kasih sayangnya. Ya, itulah dari kalimat Ar-Rahman. Ya, adapun Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi oleh karena itu dengan kita memulai pekerjaan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka nilai-nilai cinta kasih sayang yang ada di dalam kalimat tersebut akan memberikan dorongan spirit kepada orang yang bekerja, sehingga pekerjaan itu dilakukannya dengan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai hambanya yang melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya, pekerjaan yang dengan maksimal. Ya, makanya ada bekerja profesional, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan ikhlas, ya, bekerja dengan semangat, ya, dengan spirit cinta. Ya, itu yang pertama. Ya, di basmalah di awal pekerjaan akan melahirkan spirit bekerja dengan cinta. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran bahwa Allah telah memberikan modal dasar untuk sukses. Ya, jadi kita ini diberikan oleh Allah sebuah amanat besar sebetulnya. Itu bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan. Ya, jadi
kitalah yang diamanatkan untuk mengurus alam raya ini. Ya, disebut dengan khalifah, ya, khalifatullah fil ard. Nah, oleh karena itu Allah berikan modal ya untuk bisa sukses dalam menjalankan aktivitas kekhalifahan kita. Itu adanya keimanan. Ya, dengan keimanan ini timbullah keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Jadi harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, program-program perencanaan-perencanaan ya yang kita sudah canangkan ya itu akan berhasil. Kenapa? Karena iman kita mengatakan demikian. Karena orang beriman itu akan menyandarkan segala keberhasilan dan kesuksesan ya ataupun andaikan pun kegagalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan makna bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka berserah diri atau bertawakal. Nah, inilah merupakan sebuah modal ya dalam melaksanakan pekerjaan besar yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah Allah anugerahkan kepada kita ya kemampuan untuk menerima ilmu. Jadi akal pikiran kita ini bisa kita kembangkan yang melahirkan inovasi-inovasi, melahirkan temuan-temuan yang positif yang berkembang ya, dalam kehidupan ini. Itulah ilmu. Dan di sinilah Allah SWT mengangkat derajat nilai-nilai kemanusiaan kita dengan ilmu yang Allah berikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat karena iman yang ada pada diri seseorang dan kemudian dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya, kita mengetahui dan kita meyakini bahwasanya ilmu itu Allah yang mengajarkan wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Namun dalam proses kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu harus ada upaya kita yang disebut dengan talab ya, talab. Ya, talab itu artinya adalah menuntut, mencari, ya, mengorbankan waktu dan tenaga. Ya, sampai Imam Asy-Syafi'i itu memberikan suatu persyaratan untuk kesuksesan dalam menuntut ilmu. Yang pertama harus ada kecerdasan, yang kedua harus ada usaha, ya, kemauan, dan kemudian dibimbing oleh para guru ataupun dibimbing oleh dosen-dosen ya dan orang-orang yang berilmu. Ya, jadi iman ilmu itu tidak dapat dipisahkan. Dan kemudian yang ketiga, adanya keikhlasan. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan mereka tidak diperintahkan melainkan melakukan ya segala bentuk ibadah kepada Allah. Karena bekerja itu juga adalah ibadah kepada Allah. Bermuamalah itu adalah ibadah kepada Allah. Maka dilakukan dengan keikhlasan, mukhlishina lahuddin. Ya, jadi disinilah kita dapat merasakan bagaimana indahnya ya nilai-nilai Islam itu kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah bekerja adalah usaha mencari nafkah untuk diri dan keluarga agar hidup bahagia. Ya, jadi dengan kita berada di PT Telkom, ya, dengan tanggung jawab kita masing-masing ya yang telah dilimpahkan kepada kita, yang kita lakukan sebagai upaya ya dalam mencari nafkah, di mana nafkah itu bukan hanya untuk diri kita saja, ya diri itu jelas itu sebuah kewajiban, ya tapi juga kita mempunyai tanggung jawab ya keluarga, ya karena kebahagiaan dalam hidup ini itu akan dapat diperoleh apabila seorang itu dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Itulah kemudian akan timbul kebahagiaan, ya adanya kepuasan, adanya kegembiraan, ya dengan apa? Dengan kita dapat memenuhi apa yang mencari kebutuhan dalam hidup kita. Ya, makanya mencari nafkah itu di dalam Islam itu merupakan sebuah kewajiban yang dimana balasannya adalah ampunan dari Allah. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan man amsakalan ya min talbil halal kana maghfurlah. Ya, orang yang kecapean, kelelahan di dalam mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lelah dan capeknya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebahagiaan itu akan dapat diperoleh ya, dengan sebuah upaya yang sungguh-sungguh, ya, dengan bekerja yang maksimal, ya, lalu kemudian kita dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang keempat adalah indikator cinta ingat kepada yang dicintai. Jadi dalam kita bekerja, maka kita ingat betapa lembaga di mana kita bekerja itu adalah tempat yang memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Ya, sehingga kita melakukan pekerjaan itu dengan cinta.
ya, dengan adanya kebahagiaan, tidak ada adanya keterpaksaan, ya, karena cinta itu menuntut adanya ketulusan, ya, sehingga seseorang itu yang dalam pekerjaannya itu mencintai pekerjaannya, maka dia akan berusaha untuk memikirkan, dia ingat, ya, dengan apa, dengan apa yang dia kerjakan itu, sehingga dapat meningkatkan. Karena orang yang sesuatu yang dicintai itu salah satu indikasinya adalah selalu ingat, ya, ketika kita cinta kepada Allah, kita banyak berzikir menyebut nama Allah. Cinta kepada Rasulullah, kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita cinta kepada keluarga kita penuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ini adalah indikator cinta, yaitu cinta kepada apa yang dicintai. Kemudian yang kelima adalah tumbuhnya cinta karyawan kepada perusahaan karena fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Dan itu tentu ada saling, ya, saling isi. Perusahaan akan memberikan fasilitas, maka di situ ada suatu ikatan atau komitmen. Tapi kemudian orang yang bekerja, karyawan bekerja pun juga mempunyai adanya suatu tanggung jawab. Jadi ada dua sisi, ya. Sisi pertama adalah kebutuhan dipenuhi, sisi yang kedua adalah tanggung jawab harus dilaksanakan. Ya, makanya kecintaan itu kan timbul ketika seseorang itu mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam pekerjaannya. Ya, kita menyadari bahwasanya dengan kita bekerja di PT Telkom ini akan memberikan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena semua telah diberikan, ya, fasilitas telah diberikan oleh perusahaan, maka kita juga harus menumbuhkan cinta dalam bekerja kepada perusahaan yang telah memberikan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kemudian yang keenam adalah tumbuhnya kesiapan membela yang dicintai. Ya, rela berkorban pikiran, waktu dan tenaga. Nah, oleh karena itulah di dalam kita bekerja ini, ya, harus ada kesiapan untuk berkorban. Ya, kenapa? Karena cinta itu menuntut adanya pengorbanan. Ya, sekarang ini kan kita sebagai kaum muslimin diuji betul kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ada orang-orang yang meremehkan, melecehkan, ya, bahkan menghina Rasulullah SAW. Nah, bagaimana, ya, kecintaan umat terhadap pembelaan terhadap yang dicintainya? Ya, apa yang bisa dilakukan? Ya, ya boleh saja dengan kita melakukan menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang yang dia ucapkan itu, ya, dengan memboikot produk-produk yang dia yang dihasilkan. Ya, ini adalah merupakan suatu bentuk, ya, salah satu bentuk, ya, kecintaan kepada yang dicintai. Nah, kita karena cinta kepada perusahaan, ya, PT Telkom misalnya begitu, maka kita harus siap untuk berkorban, ya, pikiran, ya, waktu, tenaga. Karena disitulah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, terhadap apa yang kita lakukan itu, kita mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal dari apa yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, marilah kita berusaha untuk menjadikan pekerjaan kita itu menjadi sebuah pekerjaan yang tidak memberi beban berat, ya. Artinya kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kita lakukan dengan penuh kecintaan, kita lakukan dengan penuh pengorbanan, supaya muncul ide-ide kreatif, supaya muncul pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang membangun, ya, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan pencapaian dalam perusahaan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala daya dan upaya kita untuk perusahaan yang kita cintai ini menjadi sebuah amal ibadah. Oleh karena itu, mari senantiasa kita sandingkan atau kita sambungkan, kita ikatkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat basmalah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.